Shalom semuanya. Halo Kak. Salam Kak Elis. Halo, shalom semuanya. Kita datang lagi nih ke ibadah tunas ya. Semuanya open cam boleh? Ya, open cam dulu. Kak Elis pakai HP nih, jadi lihatannya harus di slide-slide dulu nih. Ada Reynald Kelvin, dan Markesia, Kak Ame, tuh Bu Resi, Kak Ella, dan Yuna udah open juga. Kak Stefani. Nah, ini siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan baik? Raise hand, wes. Yuna. Nggak kelihatan tapi tangannya. Gini. Iya. Terus Kak Elis lihat juga beberapa ya yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Nah, Kak Elis minta nih satu orang buat kasih tahu apa sih kebaikannya buat hari ini terlebih ya. Siapa ya? Yang kelihatan di layar nih. Yuna deh, boleh. Ayo kasih tahu ke teman-temannya apa yang jadi kebaikan Tuhan. Apa? Hari ini boleh, minggu ini boleh. Masih diberi nafas, betul banget nih. Nah, sekalian nih, Kak Elis minta tolong Yuna buat doa ya. Oke, siap? Udah kebaikan Tuhan diberi nafas, Yuna doa yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai tunas, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Yuna.
Yuk, hari ini kita mau pujikan Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus kan baik. Tadi Yunda juga sudah kasih tahu. Kita mau pujikan itu karena tiada berkesudahan kasih setianya ya. Boleh kasih gerakan, boleh senyum-senyum sendiri, boleh tepuk tangan boleh. Tiada berkesudahan kasih yang Tuhan, selalu berkata-Ku bagiku, hari berganti hari berganti hari, karena melihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita ulangi lagi, tapi benar-benar loh ya, semua gerak semua loh ya. Kak Elis lihat juga loh ya. Kak Elis tapi lihatnya Bu Resi sama Kak Ella nih. Sama Yuna juga nih. Yuk kita ulang lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berkata-Ku bagiku. Hari berganti hari, dalam melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semua jempolnya diangkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan apa? Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi nih, menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, terlebih lagi apa? Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan ya, dengan hati yang benar-benar kita mau kepada Tuhan, dengan hati yang benar-benar kita mau menyembah Tuhan, karena kekuatan kita datang daripada Tuhan. Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, akan tersembunyi di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku lepas Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku
Kita mengulang ujian ini dari awal. Lalu disuruh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami gak bisa hidup sendiri Tuhan. Kata di jiwaku, tenangan di batu, ada dalam hadirmu menyembah, sungguh kami dipakai, sungguh rasakan hadiratmu, kamu melepaskan cahaya bagiku, menghidupku seumur hidupku. Sudah rencanamu Bapa, keinginanku, kehendakku, kuserahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Bukan bersamamu Tuhan, jadikanku perjanjianmu untuk kemuliaanmu, jadikanku perjanjianmu untuk kemuliaanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan karena kasih setianya besar dalam hidup kita. Kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Sebab itu kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Silakan kepada Ursi. Terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini. Engkau masih menyertai kami, Engkau memberikan kami nafas kehidupan, Engkau menyertai dalam setiap hari kami sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk tuntunan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk keluarga kami yang masih Kau berikan juga kesehatan. Dan kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadikan berkat bagi anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Salam. Iya. Tentunya pagi hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, Tuhan memberikan kesehatan, mata untuk melihat, mulut untuk bisa merasakan makanan, ya. Kita bisa melakukan semuanya ini karena kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Oke, kita akan buka ayat pagi hari ini, kita buka 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Ya, mari kita buka sama-sama. Sudah ketemu? Mari, tunggu sebentar ya. Iya. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Mulai ya. 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, ya, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, anak-anak, kalau kita melihat nas ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Ketika Rasul Paulus mendirikan jemaat di Korintus pada perjalanan misinya yang kedua. Tetapi
setelah Paulus meninggalkan Korintus, terjadilah perpecahan di tubuh jemaat Korintus. Paulus sangat sedih sekali. Kenapa jemaatnya terjadi perselisihan? Bahkan terjadi pengulangan dosa, kayak menyembah Allah lain itu hanya yang kecil ya, bukan A besar. Kalau Allah kita, Tuhan Yesus hanya A besar. Tidak ada Allah selain Allah yang hidup, Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Ya. Kita baca nih. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara. Nah, menasihatkan kamu, saudara-saudara, itu tujuan kepada jemaat di Korintus. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, anak-anak, di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 ini perlu kita garis bawahi pada kalimat 1. Seia sekata. Yang kedua, jangan ada perpecahan. Ya. Yang ketiga, erat bersatu. Dan keempat, sehati sepikir. Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Tante, apa sih maksudnya seia sekata? Pasti anak-anak tanya kan? Seia sekata itu adalah seragam. Ya, kita ini sama-sama satu tubuh. Ya, artinya setubuh. Setubuh bukan berarti kita ini satu tubuh, enggak. Kita satu tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua seragam sama. Adalah mengacu pada percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, jangan ada perpecahan. Nah, tadi di jemaat Korintus dikatakan setelah ditinggalkan Rasul Paulus terjadilah perpecahan, perselisihan, pertengkaran, menyembah berhala, dan bahkan mengulang dosa yang kemarin mereka perbuat. Padahal mereka sudah bertobat. Ya, sama seperti kita, anak-anak. Ketika kita diajarkan oleh para guru kita, pendeta kita, ya, ada yang bilang, oh, aku paling suka diajar oleh Pak Fama. Ya. Yang satu dia bilang, "Enggak, aku suka sama Ci Elis." Yang ketiga, "Oh, aku suka sama Bu Resi." Keempat, "Aku suka sama Kosem." Nah, padahal mereka, beliau-beliau ini mengajarkan kita satu tujuannya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita, ya. Ada lagi yang mau perpecahan karena gara-gara dibully atau apa namanya disakiti hati. Gimana itu Tante kalau aku disakiti hati sama teman kita? Apakah aku harus membalas semua itu? Gimana kalau anak-anak? Ada yang menyakiti hatinya, ada yang dibully. Oh, Yuna jelek itu. Oh, Yuna rambutnya panjang, bagusnya pendek. Bagus itu kalau sekarang jelek. Nah, malah sakit hati enggak? Perlu sakit hati enggak? Yuna sakit enggak? Enggak kan? Nah, ada yang bilang, Tante, dia bilang aku ngatain skena, aku sakit hati, Tante, aku sakit. Nah, akibat dari sakit hati itu, kita jadi membenci teman kita. Ya, marah sama teman kita. Terjadilah perpecahan. Perpecahan antara kamu sama dia tidak bersatu lagi. Padahal tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, apakah Tuhan Yesus kita terbagi-bagi? Tidak kan? Kita tetap satu.
kalian masih disakiti, dibully, itu tidak seberapa. Yang penting kalian tidak berdarah-darah. Bagaimana dengan pengorbanan Tuhan Yesus? Dia disakiti, diludahi, ya, dia dicambuk, bahkan dia mati di kayu salib. Dia tidak dendam terhadap kita semuanya. Dia dendam terhadap orang yang menyalibkan mereka. Karena tujuannya satu, ingin menyelamatkan manusia. Ya, masih menderita Tuhan Yesus dibandingkan kita kalau dihina orang lain, dibully orang lain, disakiti orang lain, itu tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Ya, jadi tetaplah bersatu, jangan ada perpecahan. Marilah anak-anak belajar untuk mengasihi, ya, jangan ada dendam, jangan ada emosi, jangan ada marah. Kita belajar dari teladannya Yesus. Amin. Yang ketiga adalah erat bersatu. Nah, tadi dikatakan sebelumnya, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Rasul Paulus menyebut saudara-saudara di sini ya. Di sini Rasul Paulus menekankan bahwa orang yang beragama Kristen, yang seiman, itu semua adalah saudara dan kalian itu adalah anak Allah. Tidak ada yang membedakan. Semua orang Kristen, semua yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah saudara. Orang yang imannya kuat, kita kalau yang imannya kuat, kita pasti persaudaraannya tuh lebih erat, bahkan bisa saling menolong antara saudara satu dengan yang lain, teman yang satu dengan teman yang lain. Dibandingkan dengan saudara kandung, persaudaraan kita lebih erat ya, karena kita seiman mengacu pada Tuhan Yesus Kristus, ajaran pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ingat ya, anak-anak ya, ia sekata, jangan ada perpecahan, erat bersatu. Nah, yang terakhir ini adalah sehati, sepikir. Jangan ada pertengkaran di dalam tubuh Kristus sesama teman kita di gereja. Jangan ada pertengkaran, perselisihan. Lah, tapi kalau aku enggak cocok tante sama teman satu itu, kok dia sombong, kok overacting gitu. Kita doakan. Jangan membenci mereka. Kita mengasihi mereka. Kamu bahkan Tuhan, aku kepengen berteman dengan anak itu. Aku ingin bersahabat dengan anak itu. Aku ingin bersatu. Aku menjalin keakraban, kesatuan teman-teman yang lainnya. Kalau kalian terjadi perpecahan di dalam pertemanan di dalam gereja, ya, padahal kita ini kan menyandang atribut apa? Atribut apa namanya? Kita menyandang atribut apa? Kristen. Kita menyandang tubuh Kristus nih, menyandang atribut Kristen. Orang Kristen itu percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan dengan penuh kasih, ya. Tidak ada emosi, tidak ada marah, tapi semuanya berjalan dengan baik. Dengan satu dengan yang lain, bersahabat dengan baik. Nah, berarti kalau kita berteman, no? Ya, iya, yes. Berteman itu yes. Karena mencari teman itu sangat susah sekali, ya. Mencari teman sangat susah. Kalau bermusuhan, bertengkar, gampang enggak? Gampang sekali. Coba, ya. Kalau ini pas kebetulan tante melihat nih ya, Ci Elis. Saya mau musuhan sama Ci Elis gampang. Ci Elis lewat di depan tante nih, tak ludahin aja. Nah, Ci Elis tersinggung kan? Kok tante Resi meludahi aku?
jadi musuh. Ya kan? Gampang sekali enggak? Tapi kalau cari pertemanan di saat si Elis tuh lagi sedih, oh gimana ya Tante Resi samperin. Si Elis, ada apa toh kok kayaknya wajahnya kok sedih. Boleh enggak aku bantu, ada masalah apa? Nah, sama teman-teman. Kalau teman-temannya lagi menyendiri, kalian lagi bahagia, itu kok menyendiri, samperin. Ayo kita main bersama. Ayo kita melakukan kegiatan yang bareng. Ayo pelayanan, mau ikut enggak? Saya pelayanan belum di gereja. Ya, ajak mereka untuk melayani bersama. Karena dalam pelayanan itu Tuhan melihat, oh ini anakku, dia setia sama aku dan melayani pekerjaanku. Betul? Jadi kalau berteman itu yes. Ya. Kalau bertengkar, no. Katakan sekarang, berteman, yes. Kalau bertengkar, no. Ya, no. Ya, ya. Itu, ya. Jadi carilah teman sebanyak-banyaknya. Kita bersatu. Kita melakukan hubungan yang erat persaudaraan kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu semuanya? Tante, aku tuh mau Tante berteman sama dia. Tapi dia nyakitin aku. Gimana ya Tante ya enaknya? Nah, orang yang bisa memaafkan temannya, orang yang bisa mengampuni kesalahan temannya, itu adalah anak yang sudah lahir baru. Artinya, dulu anak-anak tuh pemarah, iri, dendam sama temannya, tidak ada rasa bahagia di dalam hati. Tapi begitu mengenal Yesus Kristus, semuanya ini ditinggalkan. Yang ada adalah sukacita, berteman, ya, dan tadinya pemarah jadi senyum kalau ketemu temannya. Halo Yuna, halo Tante Elis, halo Tante Ella. Bahagia karena ada wajah Kristus di wajah kita, ya. Yang kedua adalah kasih, mengasihi. Kita kalau mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita bisa mengasihi sesama kita, teman kita. Kasihilah dulu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan bisa mengasihi sesamanya. Berjaga-jagalah iman kita, kuatkanlah iman kita. Bagaimana dengan menguatkan iman kita? Ya, supaya kita mengalami Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Lakukanlah setiap hari apa yang Tuhan inginkan. Supaya iman kita bertumbuh. Kalau iman kita bertumbuh, maka akan timbul rasa kasih dalam hidup kita. Amin. Kalau sudah iman kita bertumbuh, maka kita akan berdampak kepada sesama. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi buah yang Tuhan inginkan, buah roh. Ada kasih, ada sukacita. Amin. Makanya Tante sarankan sekali lagi, jangan ada perpecahan, jangan ada pertengkaran di antara kalian, ya. Ada hubungan erat. Mari menyalin hubungan erat, kesatuan bersatu dengan penuh kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tante Elis bisa berdoa? Boleh. Dengar ya. Yuk, mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa yuk. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk benar mencari teman, bahkan sebanyak-banyaknya Tuhan bukan musuh. Dan kami tahu Tuhan di mana Engkau menjadikan kami murid-murid yang mau Tuhan, mau segambar dengan Engkau. Ajar kami untuk hidup dalam kebersamaan Tuhan, biarlah Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dan Engkau yang menjadikan kami terang dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat
Bu Resti yang telah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, dan juga kami semua yang terberkati, biarlah Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami dan teman-teman yang di sekeliling kami. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami di tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tante Elis. Terima kasih Tante Resi untuk firman-Nya, luar biasa sekali. Thank you. Sama-sama Pak Fama. Oke, kembali ke pengurus, mungkin ada pengumuman? Oke, nih pengumumannya ya. Adik-adik, teman-teman bisa baca ya. Ada persembahan, kita mau kasih persembahan buat gereja kita, buat pembangunan, bahkan perpuluhan kalau yang sudah baptis biasanya ini ya tergerak, dan juga nih perluasan lahan gereja. Next. Perpuluhan juga. Kita mau lihat juga nih, ada teman-teman kita yang ulang tahun di minggu-minggu ini nih, 17 September. 17 ini tanggal berapa ya? Oh, 19, 2 hari yang lalu berarti. Agatha Belinda Yuliana. Datang nggak ya? Oh, ini anak Ibu Yuli nih. Oh iya. Terus sama Levi. Levi, biasanya Levi hadir nih. Halo, Levi? Kak. Oh, Levi hadir. Selamat ulang tahun ya, Tuhan berkati. Makasih, Kak. Mangga, Pak Fama. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani, dan juga Tante Resi, terima kasih sudah menjadi berkat buat anak-anak Tunas pada siang hari ini. Pak Fama percaya semua kita diberkati ya oleh kebenaran firman Tuhan, dan tetap semangat untuk terus beribadah mencari Tuhan. Dan mulai nanti sekali lagi Pak Fama ingetin, mulai bulan Oktober minggu pertama kita akan ibadah secara offline ya. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk ibadah jam 11 siang ya di gereja di aula besar. Oke. Sepertinya itu saja yang jadi pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah tunas kita. Sekali lagi tetap semangat, tetap setia mencari Tuhan, dan jaga prokes protokol kesehatan. Oke, yuk kita doa ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami percaya pujian yang disampaikan dan juga firman yang disampaikan itu boleh memberkati setiap kami anak-anak Tunas. Tuhan, apa yang kami dengarkan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah itu boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin layak di hadapan Tuhan, dan terutama Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan kami menjadi anak-anak yang bersahabat dengan sahabat-sahabat yang bisa membangun iman kami, Bapak. Terima kasih untuk Tante Resi yang sudah memberkati kami. Biarlah Tante Resi diberkati dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dan apapun yang Tante Resi kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus boleh semakin diberkati oleh Tuhan, dan Tante Resi dipakai semakin dahsyat di dalam melayani Tuhan. Hari ini juga teringat untuk teman-teman yang berulang tahun, baik itu Agatha maupun Levi. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk satu usia yang Tuhan tambahkan di tahun ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu buat Agatha dan Levi di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kedua adik-adik kami ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Berdoa buat mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati masa depan mereka, menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, setia dan mau melayani Tuhan, bahkan mereka diberikan semangat untuk terus belajar meraih setiap cita-cita yang telah Tuhan siapkan buat mereka. Berkati Agatha dan Levi, kami percaya berkat Tuhan yang maksimal turun atas kedua teman-teman kami ini. Demikian juga dengan teman-teman yang lain yang hadir pada hari ini.
ya Tunas 1, 2, dan 3, dan juga teman-teman yang belum sempat beribadah. Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya berkat Tuhan mengalir atas kami. Tuhan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadikan kami anak-anak yang benar-benar mencintai Tuhan, bahkan hidup di dalam kebenaran. Kami percaya ketika kami tetap setia mengasihi Tuhan, maka kami percaya masa depan kami juga sungguh ada penuh harapan dan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati orang tua kami yang mencari nafkah buat kami, kiranya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bahkan diberkati baik usaha maupun pekerjaan yang dilakukan orang tua kami, sehingga boleh mencukupi kebutuhan kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, kami telah mengakhiri ibadah kami, dan minggu depan kami akan berjumpa lagi di Zoom ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menyatukan kami, mempertemukan kami, dan kami boleh tetap semangat untuk mencari Tuhan, dan hidup kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dan akan berpisah, sebentar kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan Dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan Dia memberikan engkau damai sejahtera yang tidak akan pernah berakhir dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita ucapkan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tante Resi terima kasih, Kakak Elis terima kasih. Terima Teman-teman kasih Tunas semuanya. Tuhan Selamat berkati. siang. Shalom. Terima kasih teman-teman. Terima Ya, kasih. salam semuanya. God bless you all.